Pertama dari Zain Bakbul. دار بنا الحديث في العشية وفي العصرية عن أسس عظيمة قويمة أقام بها بيائه محمد هاشم بن الأشعري عليه رحمة الله ورضوانه هذه المؤسسة وهذا المسلك في نهضة العلماء. علمنا معانيها في الإيمان واليقين والإخلاص لوجه الله تعالى والصدق معه وحسن الخلق والتعامل وأداء المهمة النبوية بمقاصد ثلاثة: تعليم وتزكية ودعوة إلى الله عز وجل. قام بها مع أصناف الناس واتصل بالمسلمين وبالكفار، وكان ينصح الكل ويعمل على ما تكفى به شرور وتدفع به بلايا وتخف به بعض الشدائد، ويقام بأمر من أوامر الله تعالى بكل ما استطاع عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وعلمنا في ذلك كله ترفعه عن الحكم الظاهري والسلطة وحسن صرفه للمال في محله. وبقي أيضا أن نعلم من صفاته وأسسه حال النسك مع الله وحسن تدبره لكلام الله وخلوته مع الله وكثرة أذكاره وبقائه من خشية الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, barusan di sore hari tadi bersama-sama kita telah membahas dan mendengarkan tentang dasar-dasar dan fondasi-fondasi yang diletakkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang mana beliau meletakkan dasar dan fondasi yang agung bagi kita sekalian, bagi umat ini. Dan lihatlah, ini adalah peninggalan beliau, dari ajaran beliau, ilmu beliau, akhlak beliau, dan juga berdirinya muassasah ini dan pondok pesantren ini, dan juga lingkungan yang beliau bina ini, yang mana makna daripada keimanan dan keyakinan yang menunjukkan keikhlasan dan ketulusan beliau, serta perangai indah dan budi pekerti yang luhur di dalam bermuamalah terhadap sesama, yang mana beliau memadukan daripada tiga perkara yang agung tentang masalah ilmu dan tazkiyah dan dakwah di dalam Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah orang yang dekat kepada semua lapisan masyarakat, mengayomi mereka semuanya, menasihati mereka semuanya. Dan beliau berupaya di dalam gerakan-gerakan yang beliau lakukan adalah untuk memadamkan segala kejahatan-kejahatan dan keburukan-keburukan, dan juga untuk meringankan segala bencana ataupun kesulitan ataupun hal-hal berat yang menimpa umat ini. Dan beliau menjalankan perintah Allah Ta'ala dengan sebaik-baiknya, dengan segenap kemampuan yang beliau miliki. Dan kita pun juga mengetahui bagaimana beliau adalah seseorang yang tidak serakah, tidak rakus, tidak memiliki obsesi untuk meraih kekuasaan ataupun tahta dan kedudukan yang zahir. Beliau tidak menginginkan itu semuanya. Akan tetapi beliau adalah orang yang mendapatkan dari khilafah yang batin dari para guru-guru dengan tetap keteladanannya terhadap mereka semuanya. Dan juga bagaimana upaya yang beliau lakukan di dalam menginfakkan harta pada tempatnya di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari bahasan apa yang telah kita sampaikan, tinggallah kita membahas daripada dasar-dasar yang diletakkan oleh beliau dan batasan-batasan yang diajarkan oleh beliau kepada kita sekalian. Bagaimana peribadatan beliau, bagaimana khusyuknya beliau, bagaimana beliau merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dan kasih sayang kepada umat dan pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
وكان جاء في وقت لا زالت ممتدة فيه سلطات الكفار إلى كثير من بلاد المسلمين في الظاهر مع التأثير في السير وفي العقائد، ويوهمون الناس أن عندهم التقدم والتطور والحضارة الكبرى وأنه لا نهضة إلا بها. ومرت تلك السنوات وسقطت الخلافة الإسلامية في تركيا، وجاءت هذه الحركات العلمانية والتي يسموها علمانية وهي جهلية، تتنكر للحق الصريح الواضح المبين وللأدلة الواضحة والبراهين الساطعة، ولكن بالتزوير والتلبيس والتدليس قاموا أثروا على كثير من أبناء هذه الملة حتى صدقوا أن عندهم ما فيه صلاح العباد والبلاد. مرت تلك الفترة ولم يزل يخرج بسلطانهم الظاهر من دولة إلى دولة، وجينا الآن نحن أيضا بوضع هم في أنفسهم بدأوا يظهر فشلهم ويظهر عدم قدرتهم على استصلاح أحوال العباد في الدنيا، فوصلوا الآن في حضارتهم إلى الانحطاط حتى عن درجة الحيوانية، خرجوا عن الإنسانية وجاوزوا الحيوانية إلى أسفل من ذلك، كما قال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. Dan berlalu waktu di masa tersebut di mana kekuasaan kekafiran merajalela di dunia ini, penjajahan dan pergerakan orang-orang kafir yang menjajah banyak negeri-negeri menyebar di seluruh dunia ini, yang mana itu semua memberikan pengaruh dan dampak bahkan dalam akhlak dari negara yang mereka jajah. Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah rakyat terpengaruh akhlaknya, moralnya, sifatnya, bahkan juga dari akidah mereka mempengaruhi masyarakat yang ada di negeri ini, terpengaruh oleh para penjajah tersebut. Dan mereka ketika datang ke negeri kita ini memberikan persepsi di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat, kalau mereka adalah orang-orang yang maju, orang-orang yang maju di dalam cara berpikir, maju dalam ekonomi, maju di dalam cara bermasyarakat, dalam sosial dan sebagainya. Dan itu pun juga dipengaruhi dari runtuhnya dari Daulah Utsmaniyah di masa tersebut. Kemudian datanglah dari Utsmaniyah yang mana pengaruh mereka itu memberikan persepsi di tengah-tengah masyarakat yang menipu mereka dan juga menjebak masyarakat untuk terpengaruh ikut-ikutan dengan ajaran yang dibawa oleh mereka, sehingga mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah orang-orang yang datang membawa kemaslahatan bagi negeri. Mereka datang membawa kemakmuran bagi negeri, dan mereka ingin memakmurkan rakyat dan umat manusia. Dan mereka mengklaim itu semua di negara-negara persemakmuran mereka atau negara-negara yang dijajah oleh mereka. Dan namun sekarang ini di masa kita ini akan nampak terbongkar dari kedok dan klaim yang palsu yang diungkapkan oleh negara-negara tersebut, di mana nampak nyata di mata kita kegagalan mereka di dalam moral, kegagalan mereka di dalam ekonomi, kegagalan mereka di dalam sosial, kegagalan mereka bahkan di dalam akhlak dan perangai, hingga mereka terpuruk di dalam moral mereka itu keterpurukan dari derajat manusia menuju kepada derajat hewan akibat penyimpangan yang beragam yang mereka lakukan dan mereka sebarkan. Bagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang sifatkan orang-orang tersebut, mereka itu adalah bagaikan hewan ternak yang tersesat, bagian kedua bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. وإلى ماذا انتهى شغلهم الآن وإلى ماذا انتهى
حركتهم في الحياة الواقعية في وقتنا المعاصر الحاضر. Dan sampai di mana kerja mereka itu berakhir, dan pencapaian mereka itu akan mereka capai di masa kita yang sekarang ini. كل ما عندهم من قوى في الجندية والأسلحة وقوى أيضا في مختلف الأجهزة مسلطة اليوم على تربص بعضهم ببعض واختلافات بينهم وحروب ظهرت بينهم، والشغل الآخر لهم أن ينشروا الشذوذ الجنسي وأن يحولوا بنات إلى بنين وبنين إلى بنات، وأن يتحول آدمي إلى كلب وصورة كلب. حتى كان في الأسبوع الماضي وقبل أسبوعين إعلان تحويل 2000 آدمي يحبون أن يكونوا في صورة الكلب ويمشون على أربع، ويطالبون أن تجرى لهم عمليات في ذلك وفي بريطانيا، وهكذا انتهوا إلى هذه الحدود السافلة. Sampai di mana pencapaian mereka di dalam keterpurukan tersebut, mereka kita kenal memiliki kekuatan, menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan di dalam persenjataan, di dalam teknologi, di dalam alat-alat yang mereka punya. Mereka menunjukkan mereka memiliki keunggulan dalam hal itu semua. Namun segala daripada teknologi dan kekuatan yang mereka miliki tersebut menjadi senjata yang balik memakan mereka, dijadikan alat antara mereka satu sama lain untuk saling memata-matai, saling mencurigai, dan juga terjadi keributan, pertentangan di dalam media sosial mereka itu, dan menyebabkan peperangan melalui media mereka dan menimbulkan peperangan yang nyata bahkan. Dan belum lagi penyimpangan seksual yang disebabkan oleh mereka seperti tadi dan sebagainya itu, di mana keluar daripada fitrahnya manusia, perempuan dengan laki-laki malah dibalik, laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan berganti dan lain-lain. Bahkan juga mereka terpuruk lebih menyukai keadaan menyerupai seekor anjing dibandingkan manusia. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu itu di Britania, di Inggris sana itu terjadi sebuah parade ya, di mana ada lebih kurang 2.000 manusia. Mereka berjalan berkeliling dengan menyerupai seekor anjing masing-masing daripada mereka tersebut, dan berupaya itu semua, dan bahkan sampai ada yang melakukan operasi untuk memiliki kemiripan dan berbangga dengan itu semuanya. Artinya ini semuanya kecacatan di dalam cara berpikir yang mereka klaim sebagai sebuah kemajuan. كانوا يدعون حرية الإنسان وحرية الأديان، وصاروا اليوم يفرضون على الأطفال في المدارس تعليم الشذوذ الجنسي والاختيار، لم يتحول من ابن إلى بنت أو من بنت إلى ابن على رغم أنف أبيه وأمه. Dahulu mereka mengklaim masing-masing bebas untuk memilih apa yang dia suka dari agama mereka, dari keyakinan mereka, mengklaim kebebasan. Akan tetapi sekarang kita ada di masa di mana sekolah-sekolah itu memaksakan kepada para siswa-siswinya pelajaran yang mengajarkan daripada penyimpangan seksual tersebut. Bahkan juga mengajarkan kepada mereka boleh seorang laki-laki kapan waktu dia mengklaim kalau dirinya adalah seorang perempuan, menjadi perempuan, dan hanya dengan sekedar klaim saja, atau perempuan langsung mengklaim saat itu juga dirinya seorang laki-laki. Jadi bukan ditentukan dengan alat kelamin ataupun gender, tapi gender tersebut ditentukan dengan klaim yang diinginkan oleh orang tersebut bahwa dia berbilang dengan dari عبث وتفاهة وسفاهة ما عرفتها البشرية في تاريخها الماضي. Ini adalah sebuah keusilan dan hal yang tidak berguna di dalam cara berpikir, dan kebodohan dan pembodohan di tengah-tengah masyarakat, yang mana ini kebodohan ini pun juga bahkan di masyarakat yang terdahulu tidak sampai sebodoh dan seterpuruk yang sekarang ini. في الأشهر القريبة الماضية أرسلوا بعض أبنائهم وأتباعهم من المغترين بهم من المسلمين إلى بعض بلاد المسلمين، وعملوا محاضرة
في مدرسة للبنات، وكان من جملة ما ذكروا في محاضرتهم أننا نخاف عليك أي أكثر شيء أيها البنات من آبائكم وأمهاتكم، هم الذين يحولون بينكم وبين الحرية ويحولون بينكم وبين التطور، أخطر شيء عليكم آباؤكم وأمهاتكم. فتعجبت بعض البنات، قالت لها إذا كان أبي وأمي فأطمئن على من في العالم. قالوا لها لا، هذا رقمنا تفضلي، أي شيء يقول أختي وأمك اتصلي بنا ونحن نقدمكم من عندهم. Beberapa bulan yang lalu yang nggak terlalu jauh dari kita itu di beberapa negara itu ada sebuah kampanye yang datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan pengajaran di sekolah-sekolah tersebut. Mereka datang ke sekolah atau asrama atau sekolah khusus untuk kaum wanita, dan mereka di sana memberikan kuliah umum di sekolah tersebut dan menyatakan dengan slogan mereka, hal yang paling kita takuti kepada kalian wahai para kaum wanita, wahai para siswi, yang kami takuti adalah orang tua kalian, ibu dan bapak kalian itu adalah tantangan bagi kalian. Kenapa? Sebab mereka itu adalah yang mengekang kebebasan kalian, mengekang kebebasan di dalam berpikir, di dalam berbuat, di dalam melakukan apapun juga. Sehingga para siswi tersebut mereka katakan, kalau kami tidak bisa percaya kepada ayah dan ibu kami, lantas kami akan percaya kepada siapa gerangan di dunia ini. Kalau kami tidak merasa nyaman, tidak merasa aman terhadap orang tua kami, terus kami mau kemana? Maka mereka saudara kepada kami saja, ini nomor kami, hubungi apapun. Kalau kalian ingin kebebasan sesuatu dan tidak dikatakan, dikekang oleh orang tua kalian, hubungi kami untuk memberikan kebebasan tersebut kepada kalian. وفي ألمانيا انتهى بهم أيضا القرار إلى أن بعض من زعموا أنه متخصص في تربية المجتمع اقترح عليهم أن من عندهم من الأطفال اليتامى أو من نزعوهم من أبيه وأمه بحجة أنهم أساويين أنهم أحسن شيء يربيهم عند من عرف بالشذوذ، فهم يتولون تربية هؤلاء ونسلمهم لهم. فكان مثل هذا القرار المتخذ. وفي الأيام القريبة أيضا عندهم كان في ألمانيا امرأة غير مسلمة كافرة عندها دراسات عن التكوين البشري، وأنه لا يمكن أن يوجد في البشر إلا ذكر وأنثى بالأدلة العلمية المادية البحتة، لا تؤمن بالقرآن ولا بالسنة ولا تعرف إيمان ولا تعرف إسلام، بقوانينهم بعلمهم هم. وأعلنت عن محاضرة تقيمها في هذا المجال، فوصل الخبر فمنعت من المحاضرة وهددت إن تكلمت بمثل هذا هذه حرية ومنهج إلى هذه الأحوال. Di Jerman, di Almania itu beberapa organisasi yang memiliki kepedulian untuk mendidik anak-anak, mendidik anak-anak kecil yang di dalam masa pertumbuhan. Mereka itu memiliki sebuah ide dan pemikiran bahwasanya anak-anak yang yatim, anak-anak kecil yang telah ditinggal oleh orang tua mereka, tidak memiliki siapa-siapa, sesungguhnya hal yang paling aman untuk anak-anak tersebut itu jangan dibiarkan bersama ibunya saja atau bersama ayahnya saja, akan tetapi hendaknya itu diambil dari orang tuanya untuk dididik kepada sebuah keluarga yang mana keluarga tersebut bukan keluarga yang pemikiran seksual itu lurus, tidak, tetapi yang memiliki penyimpangan di dalam seksual. Kenapa mereka beragama? Sebab itu lebih aman untuk anak-anak tersebut kalau tumbuh di lingkungan yang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dorongan seksual mereka dan tidak dibatasi akan hal-hal yang demikian tersebut. Ini keterpurukan sampai kepada situ. Hingga ada satu orang wanita ini seorang kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada agama Islam, dia melakukan sebuah riset di Jerman juga, yang mana riset tersebut dia melakukan pembuktian bahwasanya
yang dari itu cuma ada dua, hanya ada laki-laki dan perempuan. Tidak ada diri saya ketiga di luar daripada laki-laki dan perempuan tersebut. Dan itu semuanya dengan bukti-bukti dari yang kuat secara sains yang dia temukan dan dia ungkapkan bukti-bukti tersebut di tengah masyarakat, dan dia keliling melakukan kampanye ini di perkumpulan dari masyarakat. Dan apa yang terjadi? Dia diancam dan dilarang untuk mengkampanyekan hal tersebut di tengah masyarakat. Kenapa? Sebab itu menghambat daripada kebebasan seksual. وصولهم إلى هذا الحد والمستوى وهذه الحالات دليل واضح على فشلهم وقرب انتهاء هيمنة وسلطة حضارتهم المزعومة. لكن من بديل ومن الذي ينقذ الأمة؟ من الذي ينقذ البشرية؟ هذه مهمة من آمن بالله واتبع رسوله محمد. هذه مهمتكم يا أهل النهضة ومن اتصل بهمة التصديق بمحمد وما جاء به. Dan sampailah klaim kebebasan mereka itu kepada keterpurukan di dalam moral sampai sejauh itu. Dan apa solusinya? Solusinya adalah kalian, wahai orang-orang yang telah diberikan pencerahan di dalam agama Islam ini, untuk menyebarkan daripada ajaran yang benar dan juga kebaikan dan manfaat di tengah masyarakat, tentang pendidikan, tentang sosial, begitu tentang cara bermasyarakat, tentang mendidik keluarga dengan benar, dengan baik. فإذا المهمة عظيمة. إذا فالمهمة عظيمة يجب أن ننهض بها. Maka tugas ini adalah sangat penting, yang mana kita perlu bangkit dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas ini. نعود إلى ما طرحتم من أسئلة ومنها كيف ننقذ بعض الغافلين والمفسدين إذا أردنا التأثير عليهم من خلال الدخول فيهم، فربما حضرنا للمعاصي والذنوب ونقول إن في هذا الميزان يجب أن يقام ويتبع. Dan kita kembali pada pertanyaan yang sebelumnya, yang bagaimana caranya kita menyadarkan orang-orang yang bergelimang maksiat, begitu, dan ketika kita datang ke tempat mereka, ke tempat maksiat mereka, dengan tujuan untuk menyadarkan orang-orang tersebut apakah boleh, maka dia berfirman bahwasanya dalam hal tersebut itu ada neraca, ada tolak ukur yang perlu kita jalankan dan kita pertimbangkan. الجلوس على مائدة فيها خمر أو أي مسكر لا يجوز بحال من الأحوال، ذلك من المنكرات التي لا تقرب إلى الله ولا تهدي الخلق. Duduk di hadapan sebuah hidangan yang di atasnya terdapat minuman keras dan kita nongkrong di hidangan tersebut, itu adalah tidak dihalalkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilarang. ذلك مصافحة المرأة الأجنبية ليست طريقا للدعوة إلى الله، فسيد الدعاء عبده وحبيبه محمد لم تمس يده يد امرأة أجنبية قط وكان يبايع النساء كلاما. Begitu juga bersalaman dengan wanita yang bukan muhrim, itu bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan bagian dari dakwah. Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin yang membawa dakwah ini, beliau tangannya tidak pernah bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrimnya. Dan apabila ada orang yang masuk Islam dan dibaiat oleh Nabi Muhammad, Nabi membaiat mereka bukan dengan bersentuhan tangan, tetapi membaiat mereka dengan ucapan saja. أما الحضور معهم في وقت لا يلابسون فيه شيئا من المعاصي لدعوتهم ودلالتهم أو التلطف بهم أو لين القول معهم لإرشادهم، فهذه أساليب مشروعة. قال الله لسيدنا موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Adapun duduk bersama orang-orang tersebut yang dianggap sebagai pelaku kemaksiatan, manakala mereka tidak sedang menunggangi mengajarkan kemaksiatan tersebut, tidak ada hal yang haram di tengah-tengah mereka, maka datang kepada orang-orang tersebut, duduk bersama mereka, berucap dengan ucapan yang lemah lembut terhadap orang-orang tersebut,
maka ini adalah bagian daripada dakwah sebagaimana Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, datanglah kalian kepada Fir'aun sebab dia telah melakukan hal yang kelewat batas dan katakan kepadanya dengan ucapan yang lembut, ucapan yang santun. فهذه موازين يجب أن تقوم وفي كل أمر غلو في كل أمر إفراط وتفريط وهما غير مقبولان والميزان الوسط هو الذي يقبله الله ورسوله. Dan inilah adalah neraca dan tolak ukur yang harus digunakan dan di dalam ketidakseimbangan, terlalu fanatik ataupun terlalu menggampangkan itu kedua-duanya bukanlah hal yang terpuji. Akan tetapi harus ada sumber dan tolak ukur yang menjadi ukuran seseorang di dalam berdakwah di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولم يزل بفضل الله في الأمة خير كما وعد الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينتهب هذا الخير ويقوم. Dan senantiasa kebaikan ada di tengah-tengah umat ini, dan kelak pasti kebaikan ini akan bangkit dan menyebar di kalangan umat ini. مهما حاول الكفار في نشر الفساد والشر ومضادة الدين في بلاد الإسلام ومنها إندونيسيا، فلا يزال الخير باقي وموجود. فكم أمامكم من فرص تستطيعون بها عبر حسن الاتصال بمسؤولين وغيرهم أن تحققوا للناس فائدة ومصلحة، أن تنصروا الدين في أي جانب من الجوانب. كل هذا ممكن وكل هذا يمكن بذل الجهد فيه من دون أن يؤثر على الأساس الذي هو التربية وربط القلوب الخلق بالخالق. Dan sebesar apapun upaya orang-orang kafir berupaya untuk mengacau umat Islam, apalagi di negeri Indonesia ini, dengan memunculkan hal-hal yang bertentangan dengan agama mereka, dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, sebesar apapun yang dilakukan oleh musuh Islam untuk merusak Islam ini, maka tetap saja di negeri kita ini banyak peluang dan peluang untuk melakukan kebaikan, untuk menyebarkan kebaikan, dan kesempatan yang sangat luas terbuka untuk menjalin hubungan dengan pihak-pihak tertentu, kelompok-kelompok tertentu di dalam mewujudkan faedah yang umum di tengah masyarakat atau mencegah madarat yang akan menimpa masyarakat dengan menjalin koneksi kepada orang-orang yang memiliki kedudukan untuk kemampuan untuk melakukan itu semuanya, tanpa dia perlu melakukan provokasi ataupun hal-hal yang dapat membahayakan, mencederai daripada landasan-landasan yang telah diajarkan dan diletakkan oleh para guru-guru kita. أما أهل الإلحاد وأنواع المنحرفين عن الدين والذين يتشبكون بكلام فكلهم لا حجة معهم ولا برهان معهم. ربما زخرف القول الغرور يخيف بعض الناس ويرعبهم، لكن والله لا حجة معهم عقلية ولا حجة معهم علمية صحيحة في كل ما يدعونه. إنما علينا أن نحسن التبين ونحسن التبيين، نتبين الأمر من كلام الله ورسوله ونحسن كيف نبين للناس، وقد نحتاج في ذلك إلى شيء من التعاون أو عقد دورات في هذا المجال لنؤدي دورنا في المحافظة على أمة الإسلام، وذلك يسير وسهل لكل صادق مع الله. Adapun ucapan-ucapan yang ingin melecehkan Islam, yang menyimpang daripada ajaran agama Islam, maka ucapan-ucapan yang disampaikan ataupun dalih-dalih yang disampaikan oleh orang-orang yang melarang dan menyimpang tersebut, mereka sama sekali tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil baik secara agama maupun secara akal sama sekali, dan mereka ingin mengesankan kepada manusia kalau mereka memiliki dalil, memiliki sumber, memiliki riset, memiliki asal dari itu semua, dan semuanya itu sama sekali tidak ada dalil, tidak ada dasarnya sedikit pun juga. Yang diperlukan adalah yang pertama, tabayun, terlebih dahulu mengambil tabayun
memastikan dan juga memberikan penyampaian dengan baik dan benar di tengah-tengah masyarakat dan santun. Dan kita bisa membuka peluang satu sama lain, bekerja sama satu sama lain di dalam menuntaskan problem ini dengan menjalankan tugas kita bersama, yakni misalkan membuat sebuah daurah atau workshop untuk menjelaskan daripada hal-hal yang menjadi syubhat di tengah-tengah masyarakat, tapi dengan bahasan yang ilmiah, dengan bahasan yang baik dan penuh keilmuan. كان مدرس أخذته بعض الجهات والتنظيمات الكافرة وملأته بالإلحاد وفكر الإلحاد، ووظفته أنه من خلال تدريسه ينشر الإلحاد في الطلبة. فدخل يوم في الفصل ويقول للطلبة: يا طلاب، لا تصدقوا الذي ترون بعلمكم، والذي لا ترون بعلمكم غير موجود. أنتم ترون يدي هذه، قالوا نعم قليلا، في يدي موجودة. أنتم ترون هذه السبورة، قالوا نعم قليلا، السبورة موجودة. أنتم ترون هذا الطبشور معين أو تبي، قالوا نعم قليلا، فالطبشور موجود وما لا ترونه غير موجود. كان واحد من الطلاب: ترون عقل الأستاذ؟ قالوا لا، قليلا، عقل الأستاذ غير موجود. Ada sebagian pengajar-pengajar yang mengajarkan ilhad kuburan kepada ateis, mengajarkan ateisme kepada murid-murid mereka, berkata kepada murid-muridnya di kelas, dia bilang: wahai murid-muridku, kalian jangan percaya kecuali kepada apa yang kalian lihat. Kalau hal itu tidak kalian lihat, maka berarti itu tidak ada. Maka dia bilang: kamu lihat nggak tangannya ustaz, tangannya guru, ada nggak? Ada tangan, berarti ada. Kalian melihat tangan saya, berarti tangan saya ada. Kalian lihat papan tulis, lihat, berarti papan tulis ada. Kalian lihat kapur tulis atau pena, dia kami lihat, berarti pena itu ada. Kalian lihat penghapus, ya berarti penghapus itu ada. Maka saat guru itu berkata, jadi semua yang kalian lihat berarti itu ada. Yang kalian tidak lihat berarti itu tidak ada. Lantas ada satu murid berkata, wahai kawan-kawanku, apakah kalian bisa melihat akalnya Ustaz? Kami tidak melihat akalnya Ustaz, berarti akalnya Ustaz tidak ada. فما عندهم الحجة أبدا، أصلا لا عقلية ولا علمية، ولكن زخرف القول الغرور، وهم كبيت العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. Mereka sama sekali tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil dari segi agama ataupun dari segi ilmuwan, sama sekali tidak ada dalil. Hanya sekedar kelokehan belaka dan omong kosong belaka yang mana itu sangat lemah dan kosong, yang mana itu bagaikan rumah laba-laba. Kelihatannya besar, akan tetapi tidak kuat sama sekali. Dengan sedikit kibasan saja itu akan hilang semuanya. وكل الاستعمال الصحيح لعقل الإنسان الذي أتاه الله يهديه إلى الله وإلى صدق رسله. Dan setiap penggunaan akal dengan benar oleh manusia, maka penggunaan akal dengan benar akan membimbing manusia tersebut untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Allah Taala dan dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. والآن أيضا في بلاد الغرب أصحاب الحضارة بدأوا يتنكروا للعلوم التجريبية التي كانوا يعظمونها يجعلونها مرجع، وللعقل نفسه تنكروا الآن. ويقول بعض الذين يعيشون معهم قال الآن يقول العقل هذا عبارة عن اصطلاحات يصطلح الناس عليها، ماشي حاجة اسمها عقل، فلا بد نرد هذا العقل. كنا نقول لهم تردوا العقل بعقل وإلا بغير عقل. بماذا نرد العقل؟ إذا أردنا أن نرد العقل ونرفضه، نرد بعقل ثاني رجعنا إلى العقل، وإلا بجنون خلاص تصير. Bahkan di beberapa waktu yang lalu itu sebuah negara yang maju di dalam klaim kemajuan dan modernitas yang mereka miliki itu, mereka mulai mengingkari daripada apa yang pengalaman ataupun percobaan yang sudah
terbiasa dengan akal mereka hingga mereka mengingkari daripada akal, sehingga mereka bilang kita jangan mudah percaya dengan akal kita. Mereka ingkar kepada akal, jadi tolak segala macam penyampaian ataupun lain yang disampaikan bersumber dari akal itu harus kita terima daripada akal tersebut. Dan jangan mudah kita terima, kita boleh menolaknya. Maka ada orang bertanya, baik, kalau begitu kesimpulan ataupun bahasan dari akal kita mau tolak, kita menolaknya dengan akal atau tanpa akal? Kalau kita menolak sebuah pemikiran dengan pemikiran yang lain, berarti kita menghindari sebuah pemikiran memakai pemikiran yang lain. Kita menolak akal, tapi kita beralih kepada penggunaan akal yang lain. Nah, itu sama saja kita hanya berpindah. Dan inilah nilai omong kosong daripada falsafah yang mereka sampaikan di tengah-tengah masyarakat. يأتي في بلاد المسلمين ما يسمى بهذه الانتخابات، وهذا النظام أوردوه عليه. كان النظام في الإسلام وعند عقلاء بني آدم في الشرق والغرب أن كبارهم وأهل النظر فيهم وأهل الفهم يرتبون الأمور ورأيهم هو الذي يمشي عليه الأمر. فجاءوا بنظام الانتخابات، عدد الأصوات يقع جليل بك، جاهل بك، صغير بك، كبير بك، مسلم بك، كله سوا سوا. هذا النظام غريب وردوا علينا هم الكفار وصرنا نعمل به. ما يجوز أن يكون هذا النظام يقع بنا نحن ولا يفرق بيننا نحن في مواطن العلم وفي مواطن الشريعة. نقوم نحن نتأثر بنظامهم، نقول أنت مع ذا وأنا مع ذا، نتخالف بيننا، وأنت تسب ذا وهذا يسب ذا. هذه لعبة، هذه مسخرة. أنت في مكان إرشاد، واقعنا هذا الموجود. قل لمن يسمع إن أردت أن تنتخب أحد فاتق الله وانتخب من ترى أنه يخاف الله تعالى أو ترى أنه أصلح للأمة. لا تأخذ اعتبار غير هذا. ثم بعد ذلك لا يجوز لك تكذب ولا يجوز لك تسب ولا يجوز لك تتبارك مع عباد الله تبارك وتعالى. وإن لم تنتخب أحد فالأمر واسع أمامك ولا مسؤولية بينك وبين الله تبارك وتعالى، وسيختار الله تعالى من يشاء حتى يأتي الوقت الذي يريد الله فيه اجتماع الخلافة الظاهرة في الحكم مع الخلافة الباطنة في العلم، فيسخر الله سبحانه وتعالى أسباب من وراء عقول الناس حتى يعود الأمر لأهله من غير أن يكون منهم طلب له. Bahkan beliau mengatakan bahwasanya pemilihan terhadap pemimpin di banyak negara dahulu itu di dalam memilih pemimpin di banyak negara di zaman dahulu itu adalah diserahkan kepada tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka, sepuh mereka yang memiliki pengalaman yang banyak, pemikiran yang mendalam, yang menjadi tokoh dari sekian kabilah dan sekian suku, orang-orang yang terhormat dengan segala keilmuan mereka. Maka orang-orang ini dikumpulkan dan mereka yang memilih siapa orang yang pantas untuk memimpin mereka semuanya. Akan tetapi sekarang itu orang-orang penjajah itu membawa entah dari mana sebuah aturan untuk cara di dalam memilih kepemimpinan tersebut. Pokoknya yang paling banyak suaranya maka dia yang paling memimpin kita. Dan mau suara itu bersumber dari orang gila, tidak berakal, ataupun orang bodoh, ataupun orang yang memang jelas-jelas ingin merusak dari di tengah-tengah masyarakat. Ini aturan ini datangnya dari mana? Bukan datang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bukan datang daripada aturan orang-orang yang berakal tersebut. Bahkan sampai-sampai gara-gara ini semua orang saling berselisih, saling melakukan perpecahan antara mereka satu sama lain, bahkan sampai ke tempat-tempat ilmu, tempat menyebarnya syariat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dipermainkan
akibat aturan-aturan yang mengatur daripada cara pemilihan yang keliru ini, sehingga mereka saling mengklaim di tempat-tempat umum tersebut, oh saya condong kepada pemimpin yang ini, saya kepada pemimpin yang itu. Mereka saling berselisih, saling baku hantam, saling mencaci, saling memaki, bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Yang mana hal ini bukanlah perbuatan daripada orang yang mengenal keilmuan dan ketakwaan. Seandainya kita ingin memilih seseorang, maka pilih orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun juga orang yang bisa memberikan manfaat yang banyak kepada umat ini. Bukan memilih dari orang yang memiliki popularitas tinggi atau orang yang dikenal di tengah-tengah masyarakat dengan hartanya dan sebagainya, tetapi orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling manfaat kepada umat. Dan seandainya itu pun terjadi juga, bahwasanya jangan sampai ini menyebabkan perpecahan, saling mencaci ataupun saling berdusta demi meraih itu semua. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih siapapun daripada hamba-hambanya ini, dan kelak akan memilih di suatu masa di mana terpadukan kembali antara dua khilafah yang zahirah dan khilafah al-batinah terpadukan kembali. Dan juga Allah Ta'ala Maha Mampu untuk menjadikan kekuasaan tersebut kepada orang-orang yang tidak obsesi di dalam mengejarnya, hingga tidak peduli untuk mengejar kedudukan itu dengan mencaci, memaki ataupun melakukan kebohongan, tidak peduli kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya inilah yang akan merusak. Tetapi orang yang tidak terobsesi dengan itulah yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فلنطلب تغيير أعمالنا من خلال تغيير ما بأنفسنا، فهذه سنة الله في التغيير والتبديل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Kalau kita ingin perubahan, kita ingin merubah apa yang terjadi di tengah-tengah kita, keadaannya udah gak enak, mau kita rubah, maka carilah perubahan lingkungan dan yang ada di sekitar kita itu dengan kita merubah watak kita, merubah sifat kita, kita berubah menjadi orang yang lebih baik, lebih santun, lebih berakhlak, lebih takwa, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab perubahan di luar tidak akan terjadi, melainkan itu semuanya bersumber daripada perubahan di dalam diri kita. Sesungguhnya Allah tidak berubah keadaan suatu kaum, melainkan apabila mereka berubah keadaan nafsu mereka sendiri itu, mereka berubah menjadi lebih baik. وطال الوقت وختاما لبيان أن أمر الشورى في الدين والذي عليه عقل بني آدم هو الحق هو الصحيح، وأن هذه الأنظمة التي جاءت من الخارج لنا بمثل الانتخابات مثال واحد عنده مرض في بطنه أو في عينه، المفروض يستشير من؟ يستشير الأطباء. فلا نريد انتخاب من الأسرة والجيران والمزارعين عندنا نصلح البطاقة، نصلح عملية ولا لا؟ من النوع ذا ولا النوع ذا؟ الصوت الأكثر نمشي عليه، هذا بلاها لابد من التغيير عنده. وثاني عنده بيت بيبنيه ويصلح البيت، فيستشير من مهندسين مختصين في البناء. لا، الحارة حقنا كلهم لابد يصلح عنده خط يكون لون كذا واللون كذا بشكل زي العربة. لكن بيت خرب البيت مو بيت يكون سوا. لابد نرجع في كل شيء لأهله. كان أهل الحل والعقد هم الذين يقولون هذا يصلح للرئاسة، هذا ما يصلح للرئاسة، هذا يصلح يكون أميرا. قالوا لا، الأبله والبليد والفاجر والبافر والكلهم أصواتهم الأنظار يقرأ. هذا العرف بالبلد والعرف بالدين والعرف بالآية. وهكذا فيه أي وعنده مزرعة كيف يزرع فيها ويطلع ويصلح البقاء. نشوف النجارين واللي عندنا والأطباء فنسمع الأطباء يستشيرهم فيما يعرفونه، والنجارين في الزرع مش في المزرعة يشوفوا المزارعين الذين عندهم خبرة في المزرعة ويشاورهم ومش على كلامهم. فهذا هو المسار الصحيح للإنسانية. Di dalam agama ini perkara musyawarah itu adalah perkara yang sangat penting dan sangat dianjurkan, dan menyerahkan musyawarah tersebut akan suatu perkara kepada orang-orang yang layak, yang pantas memiliki kepatutan
untuk diajak musyawarah, mereka memiliki kelayakan dalam berpikir ahlul hal wal aqd sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bukan dengan kita melakukan voting atau pemilihan yang suara terbanyak kita turuti, bukan begitu caranya. Ini pemilihan yang semacam itu sama sekali tidak sesuai dengan akal dan tidak sesuai dengan agama. Sama contohnya, seseorang sakit, dia sakit, kemudian dia harus obat atau harus operasi. Kemana dia akan bertanya? Seharusnya dia bertanya musyawarah, belum diminta opini dari ahlinya. Tanya kepada dokter, 2 dokter, 3 dokter, 5, 10, 20 dokter. Tanya kepada mereka, orang-orang yang mengerti dalam bidang yang berkaitan dengan penyakitnya dia. Tanya kepada mereka. Bukan diri aja penentuannya kita panggil orang-orang seluruhan, begitu. Semuanya anak kecil, perempuan yang nggak tahu menahu, ayo kita bikin list voting, operasi, potong tangan, potong kuping, begitu, atau obat saja atau seperti apa. Yang angka yang terbanyak yang terkumpul itu yang dilakukan. Ini orang ini tidak manis dan tidak akan menjadi sehat, malah menambah penyakitnya dia. Nggak sakit jadi sakit adanya. Begitu juga seseorang di dalam membangun rumah. Tatkala dia mau membangun sebuah gedung, dia mau membangun seperti apa, bagaimana desainnya, maka dia musyawarah dan bertanya kepada ahlinya, kepada insinyur, kepada ahli bangunan, kepada desainer, dari ahli interior dan lain sebagainya. Tanya kepada mereka, bukan dia tanya kepada siapapun, orang-orang di kampung dia, begitu ataupun di kelurahan atau di kecamatan itu, kumpulkan orang bisa bikin voting, apa yang akan kita lakukan, apanya atau pilihan yang terbanyak itu kita tulis. Yang ada rumah itu, bangunan itu menjadi ambruk, akan menjadi rusak. Dan sungguh ini semuanya hal itu, pemilihan voting pada begitu, itu tidak memperbaiki keadaan masyarakat dan negeri, tapi justru itu akan merusak. Itu permainan, mempermainkan masyarakat kita, mempermainkan negeri kita dengan akal-akalan yang semacam itu, mempermainkan agama kita dengan voting yang semacam itu. Dan sesungguhnya sama seperti orang dia mau bikin sebuah kebun, dia mau berkebun, dia mau bercocok tanam dengan apa namanya, dengan tanaman apa yang akan dia tanam, apa yang akan dia lakukan terhadap tanaman dia. Dia tanya kepada ahli tanaman, dia tanya kepada orang yang berkecimpung dalam bidang tersebut, bukan nanya ke dokter, bukan dokter apa yang akan kita lakukan, bagaimana cara menggarap tanah ini, nanya ke dokter. Dokter itu berkaitan dengan penyakit, tidak berkaitan dengan tanah dan taman ataupun tanaman tersebut. Maka tempuhlah jalan yang benar, di dalam cara berpikir yang benar, yang diridhoi oleh Allah Taala. يختم من كان معه منكم شيء من الرأي أو الاقتراح أو المداخلة أو السؤال. Kita tutup apabila ada di antara para hadirin yang ingin menyampaikan sesuatu. Mic gimana Ustaz? Sudah jalan Ustaz. Sudah jalan gitu. Tenang. Sudah jalan. Cukup satu pertanyaan karena waktu sudah habis. Sekarang sudah ada Satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di Indonesia akan masuk kepada dunia bebas dengan harapan atau ada solusi dengan hikmat mana bebas mengatakan tidak akan terjadi seperti contohnya, maksudnya sehingga tadi ingat dalam muslim kita sampai berdoa di Indonesia karena ngeri jika kita ingat di beberapa kisah kemarin dalam muslim itu sepertinya ada pendidikannya manusia atau ada manusia lebih Islam dengan nas ini kan kepala masyarakat tak lagi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Hamdi, Fadil Mahadi Lodi, Badan Pandangan.
Saya hanya sebenarnya sudah banyak dijelaskan oleh Habib tadi tentang masalah hadis al-ilmu yubta walayati dan juga khairul amir maqama idabati ulama wa syarrul ulama maqama idabati itu sudah banyak dijelaskan. Cuma di kalangan awam dengan dasar dua kalam ini banyak yang salah paham, sehingga mereka mengatakan setiap ulama yang datang kepada umroh ini adalah dikatakan ulama su, karena dianggap tadi itu syarrul ulama maqam idabati amir. Dengan demikian saya ingin dari Habib garis besarnya siapa yang dimaksud dengan ulama su yang datang kepada umroh ini. Kemudian yang kedua dengan al-ilmu yukta walayati. Al-ilmu yukta walayati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, dengan dasar ini ada beberapa ulama yang sudah mumpuni untuk berdakwah ke tempat-tempat yang mestinya beliau datangi. Tapi dengan dasar kalam ini, sehingga ulama itu tidak mau untuk berdakwah keluar, lebih memilih dakwah ngajar santrinya. Sehingga efeknya banyak dari desa-desa yang terpencil ini tidak mendapatkan informasi keilmuan agama, sehingga justru dengan ulama yang tadi tidak mau berdakwah ini dengan dasar al-ilmu yukta walayati ini, banyak desa-desa terpencil itu yang justru semakin rusak. Nah, ini karena kekurangan para ulama yang mau berdakwah. Jadi kami secara garis besar dari Habibana mohon maaf, ini minta kejelasannya. Yang terakhir saya cuma minta doa kepada Habib, ini mudah-mudahan keluarga dan para abnaina di ma'had kami diberikan foto sehingga mempunyai ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir Maulai Al-Habib Al-Hafid Al-Jumhur Al-Jawab Al-Rabbiyah Waidan Muhammad Assalamualaikum ya Maulai Al-Habib Al-Makna Al-Islam di jami'il alam di afihi insan wa hayawan wa ya Maulai Al-Habib indama qara'na Al-Quran Allah Ta'ala fi surah Al-Ma'idah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. يا مولاي يا حبيب من هذه الآية نرى أن الغراب كانت آية آية لله في تعليم الإنسان في قراءة الإنسان في قراءة بني آدم كيف يدفنون إخوانهم الموتى. كان للغراب يد ومنة علينا معاشر بني آدم في كيفية دفن الموتى. والمعلم معلوم حقوقه واجبة الأداء وفرة. ولكن يا مولاي الحبيب إننا نسمع أن الغراب معقود من الحيوانات الفراسي الخمس التي ندبها رسول الله على قتله. فما وجه الحكمة والرحمة في هذا الشرع في قتل الغراب؟ والسؤال الثاني waktu sudah gantian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أما الميزان فقد أشرنا إليه فيما يتعلق بشؤون ما ذكرتم من الاستدامة في أمثال هذه الانتخابات، فيجب أن تكونوا في عزتكم وشرفكم بهذا العلم وبهذا الدين، لا تخرجوا إلى الصراع ولا تجعلوا الدين بضاعة لأي غرض من الأغراض، ولكن فوق جميع الأغراض وفوق جميع السياسات وفوق جميع الحركة في الحياة، لأنه أمانة الله تبارك وتعالى وشريعة رسوله المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيجب رفض كل ما كان من سباب وشتم وصراع، ومن أراد كائنا من كان أن ينتغل فنقول واجبه أن تدري بصوتك في هذا الحال الذي قد وقعنا فيه، أن تدري بصوتك لمن ترى أنه أنفع وخير للأمة وأقرب إلى الشريعة والدين والإسلام. وبعد ذلك لا يجوز لك أن تسب ولا أن تشتم ولا أن تستضيف مع أحد، وجدير بالعلم وأهله أن يكونوا أعلى من هذا الصراع والنزول إلى هذه الميادين، ومن نزل فلينزل بضوابط دينه وشريعته أن لا يسب ولا يشتم ولا يكذب. كذلك الميزان فيما أشار إليه الأخ من أن العلم يؤتى ولا يأتي. العلم شيء والدعوة مهمة أخرى غير العلم. عندنا علم وعندنا تزكية وعندنا دعوة. الدعوة إلى الله يجب أن تصل إلى كل مكان، وأن نوصلها إلى الصغير وإلى الكبير وإلى الذكر وإلى الأنثى، بما فيها تعليم المبادئ والفروض العينية. هذه دعوة إلى الله تبارك وتعالى. يجب أن توصل. سيدنا موسى وهارون جلسوا في مكانهم قالوا تعالى يا فرعون، راحوا إلى عند فرعون وقالوا هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. لكن المراد بأن العلم يأتي يؤتى ولا يأتي أن لا يحتكر لأرباب الدنيا ولا لأرباب السياسة، ويظل العالم مهان محتكر لهم، وهو الذي أراده مالك عليه رضوان الله. مالك داعي إلى الله ويعلم الأمير وغير الأمير ويوصل الهدى إلى ما استطاع، ولكن لما قال له الأمير في المدينة تعالى يتلقى أولادنا عنك الموضع، قال العلم يؤتى ولا يأتي. قال له فاجعل لهم يوما وحدهم يأتونك، قال إنه حديث رسول الله ولا أمنعه على أحد يأتي أولادك، تفضلوا مع غيرهم ممن يأتي من المسلمين، ولا أخصص لهم وقتا وحدهم لأنه ليس علمي بل علم رسول الله وحديث رسول الله. وهذا الذي قاله الإمام البخاري بالضبط لما أمره الأمير أن يأتي يقرئ أولاده الصحيح، قال وجدنا العلماء يؤتون ولا يأتون. فلما أرسل قال له بأرسل لك أولادي وحدهم فإنه حديث رسول الله لا أمنعه عن أحد، من جاء يطلبه أعطيته إياه، حتى أذاه ذلك الأمير وصبر الإمام البخاري عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهذا المعنى أنه لا يجوز إهانة العلم بتسخيره لأغراض ولا لمقاصد ولا لسياسات، ولا بأن يهان أصحابه بأن يأتوا على أبواب الأمراء أو الأغنياء. واحد. أما علماء السوء ما هو كل من نصح حاكم وإلا تعاون معه على خير وإلا أبعده عن قرار سوء بالرؤيا، ليس هذا من علماء السوء بل هو من الناصحين. ولكن كل من أقر الحاكم على معصية وكل من رضي بقرار يقرر يخالف الشريعة أو قام يدافع وينافع عنه فهو عالم سوء، ولو لم يرى الحاكم طول عمره. لو هو جالس في بيته وحده ولا رأى الحاكم ولا جاي عنده ولكن يؤيد قراره المخالف للشريعة
أو يبرر له المخالفة للدين فهذا عالم سوء ومن علماء السلطة، فليس المراد مجرد الإتيان ولا المقابلة. وهذا حاصل عند كثير من خيار الأمة، ذهبوا لنصح بعض الأمراء أو لشفاعة لأحد يستحق الشفاعة لتخليص مظلوم من الظلم أو لإنصاف أحد من الذين وقع عليهم حكم باطل، فيذهبون إلى الحكام ويأمرونهم بذلك، وليس في ذلك إذلال للعلم، ولا يقبلون منهم أن يسكتوا عن واجب ولا أن يقروا باطل، لا يقبلون منهم ذلك. فمن استقام على هذه الطريقة فليس من علماء السوء، وإن كان كل يوم يجي عند الحاكم لكن ينصحه، كل يوم يجي عند الحاكم لكن يذكره، ولا يقبل منه رشوة، ولا يقبل منه أن يقر على باطل، ولا أن يسكت عن حق. هذا من علماء الخير. وكل من رضي بحكم مخالف للشرع أو قرر له فهو من علماء السوء، وإن كان بعيد من الحاكم لا يراه ولا ينظر إليه. أما المسألة الأخيرة، هذا أيضا من جملة الفلسفات التي ضحكوا بها بعض الكفار على بعض المسلمين. معنى الرحمة وكيف تكون الرحمة، وهل في القتل رحمة؟ والقتل عندنا والذبح مشروع لحيوانات ولبني آدم كذلك. عندنا القاتل نقتله، والزاني المقصون نقتله، والصائل المعتدي نقتله، والصاد عن سبيل الله الذي يحارب دين الله نقاتله كذلك. ونحن في كل ذلك راحمون، ونحن في كل ذلك ذو رحمة. وأكبر من الغراب عندنا تسقين اللبن، البقر وأغنام كل يوم ونشرب من لبنها. عندنا دجاج تنزل لنا البيض وناكل منه، مش مرة واحدة جاب لنا إشارة ولا منا. لو لم يأتي ذا الغراب، هذا الغراب بعثه الله رحمة لهابيل من أجل أن لا يعبد بجسد أخوه قابيل وعلمه. ولو لم يأتي الغراب لكان في تعليم الله لآدم كفاية، نحن محتاجين الغراب. ولما كان الله يتركنا في أمر شريعته كيف نصنع بأمواتنا إلى غراب يعلمنا. عندنا وحي يأتي من السماء وسنعلم كل شيء، ولكن مع ذلك هذه الحيوانات تبيض لنا، وهذه بعضها نركبها مثل الجمال توجد في بلاد العرب أكثرها، يركبون عليها ويشربون منها ويذبحونها، بل يتقربون إلى الله يوصلونها إلى مكة. من قال لك أن الرحمة أن لا تقتل حيوان؟ الرحمة أن تنظر أمر الخالق الذي هو أرحم بك بالأشياء من نفسها، وتتبع شرعه فيما شرع لك. تقتل من أمرك بقتله، وتنتهي عمن نهاك عنه، وتحسن إلى من أمرك بالإحسان إليه، وتكف عن من أمرك بالكف عنه. وهذه رحمة الله لخلقه أكبر من تفكير شرقي ولا غربي. والمعنى الرحمة كذا، معنى الرحمة أن نتبع أمر الرحمن. هذه الرحمة للعباد والخلق كلهم. Dari pertanyaan tadi Habib Umar menyebutkan bahwasanya ucapan bahwasanya ilmu itu dia itu didatangi bukan mendatangi. Iya, itu tadi pertanyaan awal dulu. Yang awalnya ilmu didatangi bukan mendatangi. Sesungguhnya bahwasanya makna daripada itu semua, ilmu adalah satu hal dan dakwah adalah suatu hal, dan dakwah itu harus sampai ke semua tempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, duduk di tempat kamu, tunggu orang datang, itu kamu dakwah. Tidak. Dan juga mereka
bukan duduk di rumahnya nunggu memanggil Firaun, Firaun kamu datang sini, saya mau menasihati kamu. Tetapi mereka yang disuruh menyampaikan dakwah kemana tempat juga, sampai ke tempatnya Firaun pun juga mereka bawakan dakwah tersebut. Makna ilmu didatangi dan tidak didatangi, maknanya jangan sampai ilmu itu direndahkan, dihinakan demi orang-orang duniawi dan orang-orang siasat, sehingga dijadikan ilmu itu sebagai alat untuk meraih dunia atau sebagai alat imbalan untuk mengejar siasat atau korupsi dan kedudukan. Dan sesungguhnya dikatakan ketika engkau Imam Malik yang mengucapkan ucapan ini, beliau adalah seorang dai yang ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mencegah ilmu ini dari siapapun juga, boleh siapapun untuk mendapatkan ilmu ini. Namun ketika beliau diminta oleh salah seorang pejabat, oleh seorang pemimpin, begitu untuk datang ajarkan anak-anaknya pemimpin tersebut, maka Imam Malik dia bilang, saya ilmu saya itu tiap hari saya ajarkan, siapa aja mau datang silakan, dipersilakan oleh beliau. Dia tidak mau merendahkan daripada ilmu tersebut sehingga dijadikan alat untuk mendapatkan kekuasaan ataupun harta dari siapapun juga. Wali Imam Bukhari juga terjadi hal yang sama kepada beliau ketika beliau diminta untuk mengajar seorang keluarga pejabat begitu untuk datang mengajarkan anak-anaknya. Dia mempersilakan, silakan mau belajar silakan. Dia tidak mencegah siapapun daripada itu siapa yang datang kepada saya berikan kepada orang-orang tersebut. Akan tapi beliau tidak menginginkan ilmu itu dihinakan demi mencapai kedudukan dunia, kedudukan harta ataupun takhta bagi seseorang. Kemudian bukan berarti setiap orang yang memberikan nasihat kepada pemimpin bahwasanya dia telah merendahkan ilmu. Tidak seperti itu. Ataupun orang yang datang kepada pejabat untuk menasihati dia, ini adalah ulama su. Tidak berarti setiap orang yang punya kerjasama dengan pemimpin tertentu dengan tertentu memberikan nasihat, memberikan manfaat kepada masyarakat, ataupun juga memberikan keamanan, atau memberikan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Maka itu bukan berarti dia menjadi ulama dulu. Dia datang karena itu untuk memberikan nasihat atau untuk menolong orang yang sedang kesusahan, atau yang minta syafaat. Dan tentunya selama tidak ikrar akan kemaksiatan yang dilakukan ataupun hukum-hukum yang bertentangan dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala mendukung daripada hukum-hukum tersebut, maka dia tidak tergolong ulama su. Namun barang siapa yang datang untuk menyetujui atau mendukung, membela kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat tersebut, walaupun dia tidak datang, tapi dia mendukung, membela, membenarkan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, maka itu baru ulama su. Tidak harus datang untuk menjadi seorang ulama su dia diberikan. Dan karena itu ridho kepada hukum yang bertentangan hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang terlarang di dalam agama. Ada bentuk rahmat dengan tidak menyembelih, memotong atau membunuh burung gagak. Ketahuilah bahwasanya rahmat itu enggak dilihat dari itu semua ukurannya. Kita adalah umat rahmat, yang rahmat yang penuh kasih sayang. Dan kita diajarkan dalam rahmat tersebut, dalam rangka menyebarkan rahmat. Ketika seorang melakukan kejahatan pembunuhan, itu ada hukum Islam yang mengatur begitu bahwasanya ada hukum yang mengatur hukuman mati. Polisi mau lewat sini ngamankan. Akan kejadian polisi mau lewat sini.